Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 3. Adapun materi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang pemanasan global dan menjumlahkan serta mengurangkan waktu. Namun, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemanasan global juga disebut dengan global warming. Nah, jadi global warming ini adalah bahasa Inggrisnya ya, teman-teman ya. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Nah, akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Apa sih penyebab pemanasan global? Penyebab pemanasan global karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global, teman-teman. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, ini adalah dampak dari pemanasan global ya. Nah, sekarang teman-teman coba lihat. Di sebelah kiri, ini ada bumi yang sudah terdampak pemanasan global. Digambarkan seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini adalah bumi yang sehat ya, bumi yang tidak terkena pemanasan global. Nah, kalau Ustazah suruh pilih, teman-teman mau pilih hidup di mana? Pasti kita semua ingin hidup di daerah sini ya, di bumi yang udaranya segar, banyak pepohonan, banyak hewan-hewan, matahari bersinar cerah, udaranya tidak terlalu panas. Nah, ini adalah contoh bumi yang terkena pemanasan global. Nah, pemanasan global itu di sini udaranya terasa panas, pohon-pohon banyak yang mati, hutan banyak terbakar, kemudian tidak hewan-hewan banyak yang punah, polusi asap di mana-mana. Nah, inilah yang dinamakan pemanasan global, teman-teman. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global, teman-teman. Caranya adalah, yang pertama kita mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Atau kita juga bisa mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Yang ketiga, kita bisa menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, misalnya saat siang hari ketika listrik tidak digunakan, nah sebaiknya listrik dimatikan. Nah, sekarang coba kita tuliskan kosakata baru yang kita temukan dari bacaan tadi ya. Nah, Ustazah di sini menuliskan yang pertama adalah polusi. Polusi itu artinya, nah Ustazah cari arti katanya di KBBI ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa tuliskan KBBI kemendikbud.go.id, kemudian tulis di sini polusi ya. Nah, di sini Ustazah tulis polusi. Polusi itu artinya pengotoran air, udara, dan sebagainya atau pencemaran. Nah, jadi polusi ini dapat diartikan sebagai pencemaran, teman-teman. Yang kedua adalah suhu. Nah, suhu itu setelah Ustazah cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur. Jadi suhu itu, nama lain dari suhu itu adalah temperatur ya. Panas dan dingin diukur dengan termometer. Nah, alat untuk mengukur suhu itu namanya termometer. Yang ketiga adalah asap. Nah, asap ini artinya adalah uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Nah, teman-teman silahkan dicatat ya. Kosakata baru ini ada polusi, suhu, asap. Nah, teman-teman bisa tambahkan yang keempat dan yang kelimanya, kemudian cari arti katanya. Ini ada pada halaman 196. Silahkan dicatat ya. Teman-teman bisa pausekan video Ustazah, kemudian teman-teman catat kata dan arti katanya. Nah, teman-teman,
setelah kita mengetahui mendapatkan kata dan arti katanya, kita bisa membuat kalimat dari kata tersebut. Misalnya tadi yang pertama, kata polusi. Nah, polusi ini bisa kita buat kalimat asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Nah, kita pakai kata polusi ya. Kemudian tadi yang kedua adalah suhu. Nah, kita bisa buat kalimatnya seperti ini. Suhu udara di ruangan ini terasa panas. Nah, ini contoh kalimat dari suhu. Yang ketiga tadi adalah dari kata asap, ya. Dari kata asap kita bisa buat kalimat ya. Asap kendaraan bermotor membuat nafas saya menjadi sesak. Nah, ini contoh kalimatnya. Nah, teman-teman bisa cari bisa cari kata lain, kemudian buat kalimat dari kata tersebut ya. Halaman 196. Nah, di sini sudah ada 3 kalimat. Teman-teman silahkan catat di bukunya ya. Seperti biasa, silahkan pausekan video Ustazah, kemudian teman-teman mencatat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan di halaman 197. Apakah yang dimaksud dengan pemanasan global? Ada yang tahu? Ya, pemanasan global adalah naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh polusi seperti karbon dioksida. Jadi pemanasan global itu teman-teman, suhu bumi menjadi naik teman-teman ya. Suhu bumi menjadi naik, menjadi panas ya. Menjadi panas karena polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan atau asap industri, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Kemudian sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Nah, kalau kita biarkan pemanasan global, maka akan terjadi bencana seperti kemarau panjang dan kebakaran hutan. Nomor 3, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Nah, Ustazah sudah jelaskan sebelumnya ya. Caranya adalah dengan mengurangi pencemaran udara. Misalnya kita bisa menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi udara. Nah, teman-teman sekarang kita akan coba menjumlahkan waktu ya. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, kalau seperti ini, kita jumlahkan ya teman-teman ya. Berarti 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit. Nah, yang pertama adalah kita tambahkan jamnya terlebih dahulu. Kemudian baru kita tambahkan menitnya. Nah, di sini ada 1 jam dan 4 jam. Kita tambahkan dulu ya, atau kita jumlahkan dulu. 1 jam tambah 4 jam sama dengan 5 jam, betul. Nah, kalau sudah kita tambahkan jamnya, kemudian kita tambahkan yang satuan menitnya, yaitu 30 menit dan 45 menit. Kita tambahkan atau kita jumlahkan. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, teman-teman ternyata 75 menit ini bisa kita ubah dalam satuan waktu jam. 75 menit itu kan 60 ditambah 15 ya. Nah, 60 itu adalah sama dengan 1 jam, teman-teman. 60 itu sama dengan 1 jam. 15 menit itu sisanya. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan. Nah, 5 jam kita jumlahkan, kita tambahkan 1 jam 15 menit. Nah, jadi 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam. Ini ya, 5 jam tambah 1 jam 15 menit. Hasilnya adalah 6 jam 15 menit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara menjumlahkan waktu ya. Waktu baik itu jam maupun menit. Nah, teman-teman lanjutkan menonton video bagian 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.